Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda, berkarya untuk bermanfaat. Ibu bapak sahabat, warga belajar dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah, tapi pada topik diskusi tindak lanjut. Ya, diskusi tindak lanjut ini adalah tahapan kedua dalam pelaksanaan kinerja. Ya, setelah observasi, maka kita akan melakukan diskusi tindak lanjut atas rating atasan yang diberikan oleh pengawas atau kepala dinas terhadap pengelolaan kinerja pada tahapan observasi yang telah kita laksanakan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa melakukan diskusi tindak lanjut dengan atasan kita apabila kita belum melaksanakan observasi. Nah, ini tahapan selanjutnya ya. Ibu bapak bisa melihat konten saya sebelumnya tentang bagaimana persiapan observasi dan pelaksanaan observasi. Nah, saya ingatkan lagi ya, ini terkait tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah ya, bahwa PMM ini hadir untuk membantu kita. Salah satu di dalamnya ada fitur pengelolaan kinerja. Ini alat bantu yang dapat memudahkan guru dan juga kepala sekolah dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, perbedaan pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan guru itu terdapat pada indikator pelaksanaan kinerja. Nah, kalau guru lebih fokus pada pembelajaran di dalam kelas dan kepala sekolah lebih fokus pada kepemimpinan pembelajaran. Ya, ibu bapak sekalian, kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kinerja ini tahapannya ada 3, yaitu perencanaan yang telah kita rencanakan di bulan Januari kemarin, dan saat ini kita ada pada tahapan pelaksanaan dan penilaian. Nah, kepala sekolah adalah aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja. Nah, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengolahan kinerja kepala sekolah? Yang pertama, kepala sekolah itu sendiri sebagai pegawai. Nah, yang kedua, atasan atau pejabat penilai kinerja dari dinas atau kepala dinas, ataupun tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah. Nah, ibu bapak sekalian, saat video ini saya buat fitur pelaksanaan pengolahan kinerja oleh kepala sekolah belum terbuka ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat bapak ibu sekalian dalam menunggu ya kapan kepala sekolah memulai pelaksanaan kinerja. Namun berdasarkan surat yang disampaikan oleh Direktorat PAUD Dasmen, bahwa akan dirilis tanggal 24 April nanti. Yuk bapak ibu kepala sekolah, sahabat-sahabat sekalian, silakan siapkan dari sekarang sambil memerankan peran kita juga sebagai atasan ya, menilai pelaksanaan kinerja guru-guru kita. Nah, dalam tahapan diskusi tindak lanjut, seperti biasa kita masuk ke PMM, pilih pengolahan kinerja, lalu praktik kinerja nanti akan tampil seperti ini. Ya, kita cek dulu di sini. Pastikan ini sudah tercentang dan ini juga sudah tercentang. Kalau dua ini sudah tercentang, itu artinya kita sudah melaksanakan observasi dan kita sudah mendapat masukan atau rating yang diberikan oleh pengawas atau kepala dinas kepada kepala sekolah. Nah, setelah itu kita akan masuk di tahapan berikut, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini apa yang akan kita lakukan? Tindak lanjut ini adalah upaya untuk memperbaiki kinerja kita atas masukan-masukan yang diberikan oleh pengawas atau kepala dinas pada saat observasi. Nah, kita langsung klik isi dokumen tindak lanjut. Setelah ibu bapak mengisi dokumen tindak lanjut, kita akan dibawa ke formulir seperti ini. Ya,
Kita akan mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi. Pastikan untuk mengisinya sambil berdiskusi dengan pengawas, sambil berdiskusi dengan atasan atau tim penilai yang menilai kita pada saat observasi atau yang sudah ditentukan. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kita akan membuat refleksi. Jadi di dalam pengisian dokumen tindak lanjut ini, yang pertama yang kita lakukan dulu adalah refleksi, ya. Nah, refleksi hasil kegiatan observasi. Jadi Bapak Ibu silakan merefleksikan bagaimana pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan dengan mengisi pada kolom ini. Ya, perhatikan juga di bagian bawah ini ada ketentuan, ya. Maksimal 1000 karakter. Ya, silakan dijelaskan di sini. Ini pertanyaannya bisa kita baca. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi? Yang ditanyakan ini adalah tantangan, Ibu Bapak. Jadi silakan dijawab. Nah, contohnya seperti ini. Saya perlu memahami lebih baik tentang opsi adaptasi perencanaan yang dapat dilakukan. Ini contoh. Jadi setiap kepala sekolah bisa jadi dan pasti berbeda-beda, ya. Kenapa? Yang pertama, indikator yang dipilih aja udah berbeda. Terus pasti juga keadaan yang dihadapi pada saat pelaksanaan observasi juga berbeda-beda. Nah, ini hanya contoh, silahkan diisi. Tantangannya apa sih yang kita dapatkan pada pelaksanaan observasi? Nah, kemudian di sini Ibu Bapak bisa membaca panduan refleksi. Nah, oke. Untuk mengisi ini, kita bisa membaca panduan refleksi. Yuk kita baca. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Misalnya, kesulitan yang kita hadapi, ya. Aspek praktik yang ingin kita tingkatkan efektivitasnya. Perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, kita perlu baca ini, siapa tahu ini membantu kita dalam mengisi refleksi dalam bentuk tantangan yang kita hadapi pada saat observasi. Terus kita juga bisa jelaskan aspek tantangan tersebut. Setidaknya mungkin perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Oke, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, sambil mengisi ini juga Ibu Bapak dapat melihat nilai atau rating yang diberikan oleh atasan kita pada saat observasi atau yang kita sebut dengan nilai observasi. Ibu Bapak jangan khawatir dengan nilai observasi yang diberikan oleh pengawas maupun tim yang menilai kita pada saat observasi, karena itu bukan nilai akhir pengolahan kinerja. Tetapi itu adalah baseline di mana akan menjadi dasar kita berangkat untuk memperbaiki kinerja kita. Oke. Setelah itu, Bu Bapak sekalian, kita akan mengisi pilihan belajar. Oke, setelah refleksi, kepala sekolah akan mengisi pilihan belajar. Nah, pilihan belajar ini bisa berupa dari PMM dan juga Bapak Ibu bisa di luar PMM. Nah, kalau di PMM, Bapak Ibu bisa ini kita lihat apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Silakan ditetapkan tujuannya. Contoh misalnya membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Nah, terus adakah upaya-upaya yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, oke. Upayanya apa? Misalnya mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Ya, ini kalau kepala sekolah lebih paham ya, karena ini menyangkut tentang kepemimpinan. Nah, kapan kita akan mulai mempelajari di PMM? Ini kalau Bapak Ibu memilih pilihan belajar di PMM, ya. Nah, kalau di guru, pilihan belajar di PMM ini opsional, tidak wajib. Nah, sejauh ini kita masih menunggu yang di kepala sekolah. Kemungkinan besar juga di PMM itu opsional ya. Nanti Bapak Ibu jaga baca aja, nanti setelah tanggal 24 terbuka. Kalau di sini tertulis opsional, berarti ini tidak wajib. Ya, kalau menjadi pilihan dan menjadi kebutuhan silakan bisa dipelajari di PMM ya. Nah, kalau saya sarankan dipelajari aja, karena ya nama belajar ya, kita harus memanfaatkan berbagai sumber belajar yang dapat membantu kita. Terus jangan lupa pilih dukungan di sini Bapak Ibu. Dukungannya apa? Silakan klik di sini, nanti akan muncul beberapa yang bisa kita pilih sesuai keadaan kita. Next, setelah ini terisi,
Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengisi apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Silahkan ketik di sini berdasarkan inspirasi ya yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan. Jadi ini beruntun Bapak Ibu. Jadi kita mengisinya dari atas karena saling terkait pertanyaan berikutnya dengan pertanyaan jawaban kita sebelumnya. Ya, nah tantangan yang sulit ya yang kita hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Silakan tantangannya apa yang menurut kita paling sulit. Nah, Ibu Bapak sekalian, tujuan tindak lanjut yaitu membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Misalnya yang tadi dipilih ya. Terus nanti rangkumannya akan muncul di sini, bisa kita lihat. Upaya tindak lanjut ini periode waktunya silakan nanti dipilih. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Silakan dilengkapi sesuai pertanyaan pemantik yang muncul. Nah, kemudian kita pilih ya kapan kita melakukan aksi tindak lanjut. Nah, silakan dipilih, ditulis bulannya. Ini contoh aja. Silakan ditulis bulan yang sesuai dengan periode observasi. Kalau ini periode 1 yaitu Januari sampai Juni, Ibu Bapak boleh memilih di bulan-bulan di antara misalnya ini pelaksanaan bulan April ya. Saya akan memulainya pada bulan Mei misalnya ya. Oke, jangan lewat dari bulan Juni karena sudah lewat periode ya. Kalau lewat bulan Juni berarti nanti di periode berikutnya. Apa dukungan? Minta seperti ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini pilihan belajar lainnya ya. Oke, tadi ada dua, satu pilihan belajar di PMM, kemudian ada pilihan belajar lainnya. Silahkan dipilih ya. Kalau di akun guru, pilihan belajar lainnya ini wajib, sementara pilihan belajar di PMM itu opsional. Nah, nanti kalau level 4 terbuka, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan nanti. Oke, setelah itu kita pilih kumpulkan. Ya, nah setelah dikumpulkan, maka apa yang kita isi, yang kita diskusikan dengan pengawas akan tampil juga di akun pengawas. Oke Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga terbantu dan menginspirasi Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.